Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah. Hari ini kita akan melanjutkan ya, masih tentang fungsi, tapi materi terakhir ya tentang fungsi. Kemarin kita sudah membahas pengertian fungsi ya, pengertian fungsi, notasi dan nilai fungsi, kemudian menentukan nilai X, menentukan rumus fungsi yang terakhir, dan menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin. Nah, hari ini kita akan membahas materi terakhir tentang fungsi. Hari Jumat, besok baru kita akan masuk ke materi baru, yaitu persamaan garis lurus. Nah, sekarang materinya yaitu korespondensi satu-satu. Kondensi satu-satu. Oke, jadi ini materinya korespondensi satu-satu. Mungkin kalian pernah dengar ya tentang korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu ini hampir sama ya dengan definisi dari fungsi. Akan tetapi ada perbedaan di antara keduanya ya. Kemarin fungsi, apa syarat fungsi atau definisi fungsi? Syarat fungsi itu ada dua kemarin ya. Yang kalian catat itu syarat fungsi bahwa setiap anggota A, setiap anggota A harus mempunyai pasangan ya, pasangan di mana? Di B ya. Oke. Nah, setiap anggota A harus mempunyai pasangan di B. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B ya. Nah, kemarin itu apa? A itu harus mempunyai pasangan ya, harus mempunyai satu pasangan di B. Nah, A itu tidak boleh kosong ataupun lebih dari satu pasangan ya. Kemarin yang Pak jelaskan di kelas kemarin itu ya, bahwa himpunan atau anggota A ya tidak boleh kosong atau tidak boleh lebih dari satu pasangan ya. Yang khusus anggota A, tetapi yang B boleh kosong dan boleh lebih dari satu pasangan. Ya, misalkan contohnya kemarin kan sudah ya. Nah, yang A itu harus ada misalkan ini A, ini B ya. A-nya itu A, B, C. Sedangkan B-nya itu 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kan A itu ada di 1 ya. Nah, satu pasangan. B di 2. Kemudian C di 3 ya. Oke, jadi ini fungsi ini ya. Nah, karena apa? Karena A mempunyai pasangan di B ya. Nah, A mempunyai pasangan di B. Walaupun B itu ada yang kosong. Nah, begitu juga kalau misalkan kan ada A, B ya. Misalkan saat A masih sama B, C. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini misalkan A punya di 1, A punya di 2, B, C. Nah, ini bukan
bukan fungsi ya. Bukan fungsi. Kenapa? Karena A tidak boleh lebih dari satu pasangan ya, atau tidak boleh kosong walaupun yang B ada semuanya ya. Nah, misalkan ini contoh yang kosongnya. Kan 1, kemudian di B ya. Nah, kemudian B juga di C, A di 4. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Karena ada yang kosong di A, kemudian ada juga yang lebih dari satu pasangan. Maka ini merupakan bukan fungsi ya. Nah, ya, bukan fungsi. Oke. Jadi yang fungsi itu adalah apa tadi? Yang A harus tepat mempunyai satu pasangan di B. Tidak boleh kosong ataupun tidak boleh lebih dari satu. Tidak boleh 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, apa hubungannya dengan korespondensi satu-satu? Nah, apa hubungannya dengan korespondensi satu-satu? Nah, apa sih itu korespondensi satu-satu? Kenapa kita harus bahas fungsi dulu? Nah, korespondensi satu-satu itu ini penjelasannya ya. Himpunan A dan B disebut berkorespondensi satu-satu disebut korespondensi satu-satu jika setiap anggota himpunan A ya berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, B dan begitu juga. Nah, setiap anggota himpunan B berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan A. Nah, jadi ini anggota A dan anggota B harus sama-sama hanya mempunyai satu anggota, ya. Nah, kalau yang fungsi tadi hanya yang A-nya saja boleh, hanya yang A yang boleh satu ya, tidak boleh 0 ataupun lebih dari 1. Nah, kalau yang korespondensi satu-satu, yang A dan yang B harus mempunyai satu pasangan ya. Yang A harus punya satu, yang B juga harus punya satu pasangan ya. Yang A tidak boleh kosong, maka yang B juga tidak boleh kosong. Yang A tidak boleh lebih dari satu, maka yang B juga tidak boleh lebih dari satu ya. Jadi itu maksudnya korespondensi satu ya. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, dan begitu juga sebaliknya. Setiap anggota himpunan B berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan A ya. Itu maksudnya korespondensi satu. Nah, misalkan contohnya nih. Contohnya
Contohnya nih. Kita punya himpunan A, B, C, D, E ya, himpunan A ya. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3, D berpasangan dengan 4, E berpasangan dengan 5 ya. Nah, itu harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Misalkan A itu dengan 2 juga misalkan ya. Nah, kemudian C dengan 5 misalkan ya. Nah, ini tidak bisa, bukan korespondensi satu ya. Nah, atau misalkan ada yang kosong misalkan ya. Misalkan ada yang kosong. Misalkan ada yang kosong. Kan ini A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. A itu dengan 1 ya. Kemudian B itu dengan 3, D itu dengan 2, E itu dengan 4. Nah, bagaimana kalau ini? Misalkan ini kan bukan korespondensi satu. Kenapa? Karena di A ada yang kosong, di B juga ada yang kosong. Nah, bagaimana kalau C ini juga nih? Nah, A, B, C, D, E semuanya punya pasangan di A. Nah, sedangkan di B itu ada yang tidak punya pasangan yaitu 5 dan ada yang lebih dari satu pasangan yaitu 4. Ada 2 dia pasangannya E dan C. Maka ini bukan korespondensi satu. Nah, bukan korespondensi satu. Kalau ini jelas korespondensi satu. Nah, harus yang A itu harus mempunyai satu pasangan di B dan B juga harus mempunyai satu pasangan di A ya. Nah, oke, seperti contoh 1 yang ini. Yang keduanya itu bukan korespondensi satu. Kenapa? Karena ada anggota B yang tidak punya pasangan dan ada juga anggota B lebih dari satu pasangan. Tapi ini apa? Ini fungsi. Bisa disebut fungsi tapi bukan korespondensi satu ya. Nah, kenapa? Karena A itu mempunyai satu pasangan, maka disebut juga dengan fungsi, bisa disebut fungsi tetapi bukan korespondensi satu ya. Jadi itu perbedaan antara fungsi dan korespondensi satu. Nah, ya. Jadi itu. Oke, itu korespondensi satu. Nah, akan tetapi ada tambahan lagi untuk korespondensinya ini. Ya. Jika N A atau banyaknya jumlah anggota himpunan A, banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, ya, yaitu kita misalkan dengan ya N ya N karena jumlahnya sama, maka banyaknya korespondensi satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah N faktorial. Nah, ini simbol dari N faktorial ya. N tanda seru ini. Nah, tanda seru ini disebut juga dengan faktorial kalau di matematika ya.
N faktorial. Nah, apa itu N faktorial? Mungkin di SD kelas 6 sudah tentang peluang nih. N faktorial itu adalah N ya dikali N minus 1 dikali N minus 2 dikali seterusnya sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi ini N faktorial ya. Nah, jadi N faktorial sama dengan N dikali N minus 1 dikali N minus 2 dikali seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Misalkan contoh nih. Contoh kita 4 faktorial ya. 4 faktorial itu maksudnya N-nya 4. Berarti 4 dikali N minus 1. 4 minus 1 berarti 3. Dikali N minus 2. 4 minus 2. 2 dikali 1. 4 minus 3 berarti 1. Jadi 4 faktorial itu maksudnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa? Jadinya 24. Itu maksudnya ya. 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berkurang 1 sampai akhirnya itu 1. Misalkan contoh lagi 10 faktorial. Yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah ini ya. 10 dikali 9 berkurang 1 terus. Sampai akhirnya dia ketemu 1. Begitu yang disebut dengan faktorial. Ya, jadi nanti hasilnya boleh ditulis 3.628.800 ya. Nah, jadi 10 faktorial itu segitu. Kita 3.628.800. Itu maksudnya ya. Dikalikan semuanya, dikurangi 1, seterusnya. Hitung mundur ya, ibaratnya hitung mundur tapi dikalikan semuanya. Ya, itu yang faktorial. Oke. Oke, misalkan nih kita punya contoh. Ya, mana sih maksudnya korespondensi 1,1 jika NA sama dengan NB? Nah, contoh ya. Oke, contoh yang pertama. Kita punya himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Dan himpunan B itu adalah kuadrat dari himpunan A. Kuadrat dari himpunan A. Berarti dia itu adalah 1, 4, 9, 16, dan 25 ya. Berarti yang B itu ya. Nah, yang B itu kuadrat dari himpunan A. Kuadrat dari himpunan A. Berarti 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, tentukan banyaknya korespondensi 1,1. Nah, tentukan banyaknya korespondensi 1,1. Berarti kita buatkan A itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang B
Kita buatkan 1, 4, 9, 16, dan 25. Jadi 1 dengan 1 ya. 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16, dan 5 dengan 25 ya. Kuadrat dari himpunan A. Oke, berarti NA-nya berapa? NA-nya ada berapa? Ayo, jumlah anggota A ada 5 ya. Anggota himpunan B berapa? Himpunan B juga ada 5. Maka banyaknya korespondensi satu-satu karena NA sama dengan NB, maka menjadi N faktorial. N-nya berapa berarti? Karena NA sama dengan NB sama dengan 5. Berarti N-nya 5, yaitu 5 faktorial. Berapa 5 faktorial? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1? Yaitu 120. Jadi banyaknya korespondensi satu-satunya adalah 120. Ya, jadi itu ya, banyaknya yaitu 120 korespondensi satu. Korespondensi satu. Oke, jadi itu maksudnya ya. Oke, misalkan ini juga nih kita punya contoh 2 nih. Bukan himpunan, pasangan berurutan ya. Nah, kita punya diketahui himpunan ya, himpunan pasangan berurutan, yaitu A1, B2, C3, D4, kemudian E5, dan yang terakhir F6. EF6 ya. Oke. Nah, tentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, berapakah korespondensi satu-satunya? Ya, berarti NA itu sama dengan NB sama dengan ada berapa himpunan pasangan berurutannya di sini? Ada 6. Berarti NA sama dengan NB sama dengan 6. Sama-sama 6. Kenapa? Karena mereka cuma sama-sama satu pasangan. Berarti tinggal kita hitung ada berapa banyak pasangan di sini? Ada 6 ya. Oke, berarti N faktorialnya yaitu 6 faktorial ya. Nah, korespondensi satu-satunya. Berarti sama dengan 6 faktorial berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 720. Jadi korespondensi banyaknya korespondensi satu-satunya yaitu ada 720 ya. Itu maksudnya. Oke. Baik.
Nah itu ya yang bisa Pak sampaikan untuk yang korespondensi satu-satu. Ya, korespondensi satu-satu. Jadi kalian harus ingat apa perbedaan antara fungsi dengan korespondensi satu-satu. Jangan sampai terbalik ya. Kalau fungsi itu yang A saja, yang boleh satu, tidak boleh nol atau tidak boleh lebih dari satu. Nah, kalau yang korespondensi satu-satu, maka A dan B harus punya ya, harus punya satu pasangan. Nah, harus tepat punya satu pasangan, tidak boleh kosong dan tidak boleh lebih dari satu, baik yang A maupun yang B ya. Nah, kemudian untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satunya, maka kita tinggal menggunakan faktorial. Faktorial itu tinggal kita mengalihkan mundur angkanya ya, kali mundur. Ya, sama seperti ini 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Oke. Jika contohnya jika dia sudah langsung berbentuk polanya, himpunannya ya. Oke. Nah, satu lagi dah biar makin paham ya. Sekarang kita punya diagram panah. Apa ini diagram panah? Diagram panah himpunan ya. Himpunan anak yang menyukai mata pelajaran. Oke, misalkan kita punya himpunan A, itu ada Joko, Budi, Andi, dan Beni. Kemudian himpunan B, itu kita punya IPA, MTK, IPS, dan bahasa Inggris ya. Nah, Joko ini suka MTK, Budi suka IPA, Andi suka IPS, dan Beni suka pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, kita lihat bahwa NA-nya berapa? NA-nya ada 4. NB-nya ada berapa? Ada 4 juga kan? Karena mereka sudah sama ya. Sama jumlahnya berarti NA sama dengan NB sama dengan 4. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yaitu berarti N faktorial, berarti 4 faktorial. Sama ya, yaitu 4 kali 3 kali 2 dikali 1, yaitu 24 ya. Oke, paham ya sampai sini. Jadi cukup sekian yang bisa Pak sampaikan tentang materi terakhir tentang fungsi. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke persamaan garis lurus dan persamaan linear dua variabel ya. Oke. Jadi terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dicatat dan dipahami pelan-pelan, dicatat pelan-pelan, dipahami, dipelajari. Untuk hari ini tidak ada PR ya, insya Allah hari Jumat baru akan ada PR lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.